Di sisi lain, Mesta merasa takut. Tetapi di sudut hatinya, dia ingin menyelamatkan Lily dan berharap tidak ada kejadian serupa seperti yang dialami oleh Loli. Tanpa alas kaki, Mesta berusaha mengejar mayat itu. Teriakan Mesta mengundang pria-pria yang tadi lewat berbalik arah. Mereka berlari dengan panik karena mengira Mesta dalam bahaya. "Ada apa, Teh?" tanya Rosadi. Lily melarikan diri. Aduh, maaf. Lanjut saja. Palingan juga dia ke arah sana. Biar saya cari sendiri, ucap si Mesta tidak enak. "Tidak apa-apa, Teh. Biar saya bantu cari." Rosadi menawarkan diri. Mesta jadi tidak enak. Padahal dia tahu benar Rosadi sedang berusaha mencari keberadaan sang adik yang hingga saat ini masih belum ditemukan. "Dia ke arah sana. Ayo kita kepung," ajak salah satu rekan Rosadi. Mereka berjalan mengendap. Mesta memancing Lily dengan membawakan makanan kesukaannya. Orang-orang ini adalah salah satunya yang melihat pertengkaran antara Mesta dan juga Mang Bilal. Pada akhirnya, mereka berani memasuki kawasan tanah wakaf karena dia tahu pemilik sesungguhnya adalah si Mesta. Dan dia bertolak belakang juga bertentangan dengan Mang Bilal yang selama ini berkuasa. Di sini ada tingkah laku yang aneh dengan Lily. Setelah didekati, para pemuda yang hendak menangkapnya, mereka kebingungan. Dan dia hanya mematung, menyaksikan tingkah laku monyet itu. Lily terus melompat-lompat di atas batu, sesekali menempelkan telinganya, seolah-olah mendengar sesuatu di dalam sana. Hal yang sama yang dia lakukan ketika pertama kali mendapati Lily kabur. Waktu itu Mesta hanya berfokus mengobrol dengan Gali, jadinya dia tidak terlalu memperhatikan. "Lily, ada apa, Li?" tanya Mesta. Lagi-lagi Mesta mengingat Nenek Sinden yang selalu menghilang di sini. Mungkin insting Lily sebagai binatang lebih kuat dibandingkan manusia, sehingga dia bisa lebih tahu dan membaca petunjuk itu. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di tempat ini? Di atas batu yang datar, yang warnanya sudah kekuningan. Setelah puas melompat-lompat di atas batu itu, Lily berjalan kembali ke arah villa. Dia mengabaikan orang-orang yang sedang berusaha menangkapnya, persis seperti manusia yang mengabaikan orang-orang yang ada di dekatnya. Dan ketika salah seorang pemuda ingin menangkap Lily, Mesta mengangkat tangannya sebagai tanda bahwa jangan diteruskan. "Ikuti saja, Kang." Pemuda-pemuda itu pun akhirnya mengikuti si Mesta. Di paling depan Lily berjalan tergesa. Mereka menyangka Lily akan kembali ke villa. Sayangnya monyet itu berbelok, melompati pagar yang ditumbuhi daun sirih yang lebat, lalu berjalan di pinggiran kolam dan masuk ke gazebo. Lagi-lagi Lily bertingkah aneh. Dia melompat-lompat, seakan-akan menemukan sesuatu yang berharga di sana. Mesta yang diliputi rasa penasaran begitu besar, berjalan tergesa, meniti jembatan yang terbuat dari bambu, dengan hati-hati. Sementara Rosadi dan juga kawan-kawannya hanya berdiri di tepian kolam. Mungkin jika Mesta tidak menjerit, para pemuda itu akan terus melanjutkan perjalanan seperti semula. Sayangnya jerit kekagetan Mesta menarik perhatian mereka. Satu persatu pemuda berusia di bawah 20 tahunan itu melompat dan berlari kecil di atas jembatan bambu yang berderit. Satu di antaranya tercekik sama kagetnya seperti Mesta. Di dalam gazebo berlantai papan meringkuk seorang anak laki-laki. Dia tidak tidur, matanya melotot, tetapi kosong tatapannya. Di tangannya memegang sebuah benda yang entah apa itu.
Mesta tidak bisa melihat dengan jelas apa benda itu. Pada waktu yang hampir bersamaan, di tempat yang berbeda, seorang lelaki tua yang tengah terbakar amarah menyiapkan berbagi sesajen. Salah satunya adalah ayam cemani masih hidup. Ayam putih yang juga masih hidup. Dibantu sang istri, dia menyiapkan pot tanah liat berisi pembakaran kemenyan. 7 macam bunga dan 7 macam ubi rampe yang sudah dikukus ditata sedemikian rupa di atas 2 nampan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sesajen. Kopi giling khas Garut tanpa gula, rokok kretek dan lintingan tembakau juga tidak lupa. Kepergiannya ke kampung Pak Ali membawa Mang Bilal memiliki banyak petunjuk yang harus dilakukan agar selamat. Salah satunya mengadakan ritual untuk menolak bala. Mang Bilal lantas mengambil segenggam nasi ketan yang sudah dimasak sebelumnya, membungkusnya dengan daun pisang. Tidak lupa kelapa hijau murni yang berwarna kemerahan ketika kulitnya dibelah, dan juga kelapa kopior, minyak duyung, dan telur ayam kampung juga telur angsa. Sesajen kali ini lebih lengkap dibandingkan dengan sesajen yang digagalkan monyet bengal itu. Selain mengusir malapetaka, ritual itu memang selalu Mang Bilal jalankan tepat di malam 1 Suro. Dan malam ini sehabis Isya, lelaki itu akan memulai ritualnya. Gali dan beberapa warga yang sempat menyaksikan perdebatan Mang Bilal dan Mesta sebelumnya sudah berunding dan berniat untuk bertanya perihal kebenaran dari perbuatan itu. Dipimpin Gali sebagai ketua pemuda, ketua himpunan para petani, orang-orang berencana mendatangi kediaman Mang Bilal. Menjelang maghrib, Mang Bilal dan Bik Marni membawa masing-masing 1 nampan menuju Siracai di tanah wakaf. Mang Bilal sengaja tidak memilih jalan depan villa, karena tentu saja Mesta akan menentang apa yang dilakukan Mang Bilal. Jadinya lelaki itu memilih untuk jalan ke belakang villa, tepat di jalan setapak yang biasa dilalui warga menuju pemukiman. Dari arah yang berlawanan, Gali beserta rombongan RW menuju ke rumah Mang Bilal. Sampai akhirnya, mereka berpapasan. Rasa kaget tidak bisa Mang Bilal sembunyikan. Bik Marni bahkan sudah gemetar karena rencananya ketahuan. "Itu apa, Mang?" tanya Gali. Jangan-jangan dugaan kita benar. Teror itu dia yang buat. Kita sudah cukup tahu alasannya. Menguasai tanah wakaf." Provokasi salah seorang warga. "Benar itu, benar." Tidak. Kami hanya bikin ritual untuk keselamatan kalian. Keselamatan kita semua. Jangan banyak bacot kau. 2 warga berperawakan tinggi terus mendesak. Pasalnya mereka sudah terlalu muak dengan sikap Mang Bilal yang arogan, sok berkuasa, dan merasa semua adalah miliknya. Nampan berisi sesajen itu dengan sekali tepuk berjatuhan di tanah. Ayam cemani yang terikat kakinya tidak bisa melarikan diri, hanya mengepakkan sayapnya, tetapi tidak membuahkan hasil apa-apa. "Tangkap saja dia yang telah bunuh Barus, Pak Jajang, dan sekarang anak-anak remaja," teriak seorang lagi. Gali hendak mencegah, tetapi Mang Bilal melemparkan nampan yang tersisa ke arah para warga. Tanpa menunggu lama, lelaki itu lari tunggang langgang, meninggalkan istrinya yang kebingungan. "Sumpah, saya tidak tahu apa-apa. Tolong jangan celakai saya." "Amankan saja dulu, bawa dia ke villa. Kita tahu Neng Mesta ada di pihak warga. Biar saya saja, kalian cari Mang Bilal sampai dapat." Gali meraih tangan Bik Marni. Sesajen yang semula sudah ditata di atas nampan kini berserakan di tanah. Beberapa orang di antaranya
menginjak benda-benda yang dianggap klinik dan sesat itu. Marni meneteskan air mata. Dia khawatir suaminya akan menjadi korban kekerasan dari warga yang main hakim sendiri. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa. Semoga ada belas kasihan dari para warga. Entah mengapa ketika perempuan tua itu melihat Gali, sepertinya ada kepuasan di mata lelaki itu. Mungkin karena selama ini Gali selalu diusir, tidak pernah dipercaya, dan dimaki-maki oleh Mang Bilal. Inilah saatnya lelaki itu untuk membalaskan dendamnya. "Jangan apa-apain Mamang ya, Li." Ratapan permohonan itu seperti angin lalu. Gali terus berjalan sambil menuntun Marni menuju villa. Sampai di jalan setapak berbatu yang sisi kirinya dihiasi oleh tembok dengan daun sirih yang lebat. Ada Mesta dan Rosadi yang dia lihat dari balik rambatan sirih itu, sedang berdiri di gazebo tengah kolam. Setelah mendekat dan mencari celah untuk melihat lebih jelas apa yang sedang terjadi, barulah Gali bisa melihat bahwa di gazebo itu tidak ada hanya Mesta dan juga Rosadi saja. Ada pemuda-pemuda yang sedang mencari Nita dan kawan-kawannya. "Ada apa ini?" Gali bertanya dari seberang kolam. "Aji ketemu, tapi dia keadaannya linglung begini, sama sekali belum bisa diajak ngomong," ungkap Rosadi. Gali melepaskan tangan pada pegangannya di lengan Marni. Dia sudah tidak peduli lagi apakah istri dari Mang Bilal itu akan ikut kabur ataupun tidak. Berita yang baru saja dia dengar jauh lebih menarik dan jauh lebih penting dibandingkan itu semua. Dia berjalan di jembatan bambu yang lebarnya tidak lebih dari 40 cm. Jembatan itu bergoyang-goyang manakala dilewati. Jika tidak terbiasa, maka bisa saja jatuh ke kiri atau kanan. Gali melihat di sudut gazebo ada Aziz yang tengah meringkuk dengan tatapan mata yang kosong. "Bawa saja ke villa. Kita tidak bisa bawanya. Bisa-bisa kita yang terjebur ke kolam. Sebaiknya nunggu dia sadar dulu," ucap si Gali. "Sambil menunggu, sebaiknya kamu sama kamu ikut aku untuk mencari Mamang Bilal. Mesta dan Rosadi di sini. Ada Bib Marni juga yang bisa bantu." Gali melirik ke arah seberang kolam. Yang dia khawatirkan kaburnya Bib Marni ternyata tidak terjadi. Perempuan itu setia berdiri di sana, menyaksikan dengan wajah tidak terbaca. "Bi, tolong ambil air, Bi. Teh manis atau air hangat," teriak si Mesta setelah Gali dan orang-orang yang ditunjuknya pergi meninggalkan tempat itu untuk mengejar Mang Bilal. Sebenarnya Mesta kasihan melihat keadaan Gali yang terlihat sangat pucat. Bik Marni menyanggupi tergopoh-gopoh perempuan itu masuk ke area villa untuk mengambil air. Namun sebelum memasuki area dapur, perempuan itu dikagetkan dengan terbukanya pintu samping. Di ambang pintu tersebut, sosok yang selama ini selalu mendatangi dan menghantui si Mesta menampakkan diri tanpa ekspresi. Marni hanya diam, jantungnya berdegup sangat kencang. Dia sempat mengira apa yang selama ini Mesta katakan hanyalah halusinasi belaka. Karena sejujurnya, seumur hidup dia tidak pernah melihat secara langsung, melainkan melalui cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Inilah kali pertama Bib Marni melihat sosok itu secara nyata. Wajahnya keriput, matanya cekung ke dalam, dan dia menyeringai, seperti sedang memberikan ejekan kepada perempuan itu. "Apa maumu?" sentak Bib Marni. Perempuan itu menghela nafasnya yang tidak beraturan. "Kamu telah gagal,"
Neneng Sinden akhirnya buka suara. Suaranya yang cempreng khas nenek-nenek bergema terus di kepala Marni. Dia hanya bisa menatap sosok yang semakin lama semakin pudar, ditelan kegelapan malam. Marni tidak bisa melangkahkan kakinya. Dia ketakutan. Sampai akhirnya, Mesta datang menghampiri, karena air yang dia minta tidak kunjung tiba. Astagfirullah, Bi, kenapa lantainya basah? Marni tersadar. Saking takutnya, perempuan itu kencing di celana. Lalu dia menunjuk ke arah pintu yang masih terbuka. Jangan bilang ada orang di sini. Mesta mendekat ke arah pintu. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya saja suasananya begitu dia kenali. Suasana seperti ini biasanya terjadi ketika Neneng Sinden baru saja menampakkan dirinya. Merasa kasihan dengan sang bibi, Mesta pun memapanya sampai ke kamar mandi. Dia menunggu di ambang pintu agar bibinya membersihkan diri. Ketika semua selesai, Mesta kembali membawa satu poci teh hangat untuk Aji yang masih terbaring di gazebo yang gelap. Ji, bangun Ji. Dua pemuda yang menemani terus berusaha membangunkannya. Mesta meletakkan poci di lantai gazebo, lalu menyelimuti Aji dengan sarung. Sebaiknya panggil keluarga dia. Siapa tahu Aji buru-buru sadar, usul si Mesta. Tapi tadi Kang Rosadi bilang jangan dulu, tutur si Miat. Iya, jangan dulu, ucap Rosadi. Kasihan ibu saya dan yang lain yang belum ketemu. Nanti malah cemas lagi. Setidaknya dengan adanya Aji, masih ada harapan. Mita, Laras, dan Dion juga kembali. Jadi memanggil keluarga lebih baik. Dia kedinginan di sini. Kasihan juga takut dehidrasi. Miat mengangguk. Lelaki itu segera menemui keluarga Aji, mengantarkan kabar berita bahwa remaja tanggung yang menghilang lebih dari 2 hari kini ditemukan dalam keadaan selamat. Mesta, Bibi mau bicara, ucap Marni setelah Miat pergi menyusul keluarga Aji. Marni yang sudah terlihat segar menuntun keponakannya untuk bicara 4 mata di tempat yang dia anggap aman. Mamang dikejar warga, ucapnya dengan pelan. Dikejar bagaimana, Bi? Karena dia pelaku dari semua teror ini. Suara lantang di ambang gerbang membuat Mesta dan Marni berpaling. Perempuan itu mengerutkan keningnya dan menatap Marni juga orang itu bergantian. Kalian salah paham. Tidak seperti itu. Justru kami sedang menyelamatkan kampung ini dari teror. Ada yang melakukan pesugihan dan meminta tumbal di sini. Percayalah pada kami. Marni berkata dengan suara gemetar. Kalaupun perkataan kamu benar, maka itu adalah kalian. Buktinya, sesajen-sesajen itu dan semua kelakuan kalian yang bikin resah. Neng Mesta, kalau saja tadi kami tidak lihat kalian berantem masalah tanah wakaf, kami tidak akan yakin dengan ini. Mesta hanya diam. Dia berusaha mencerna sebaik-baiknya, karena dia tidak mau berdiri di pihak yang salah. Meski Mang Bilal dan Bi Marni adalah kerabatnya, saudara dekat kedua orang tuanya, jika mereka salah, Mesta tetap akan menyalahkan mereka. Sudah cukup bukti bahwa Mang Bilal nyaris menggantikan tanah wakaf yang luas dengan tanah sepetak yang dia miliki, dengan dalih warga hanya butuh air. Padahal tidak hanya air, banyak sekali manfaat dari tanah itu untuk pertanian warga. Tolong percaya sama kami, Mesta.
Kalau bukan kamu yang akan percaya dengan kami, lalu siapa lagi? Semua orang sudah meragukan kesaksianku. Kini pamanmu dalam bahaya. Bibi khawatir orang-orang akan menyiksa dia atas tuduhan yang tidak pernah dilakukannya. Mesta melepaskan pegangan tangan Bik Marni. Tadinya aku mau percaya sama kalian, tapi dari serangkaian peristiwa yang terjadi, mau tidak mau, aku harus berada di pihak warga. Ada banyak kejanggalan yang menjadi perang batinku, Bi, termasuk hilangnya Loli, sementara kandang tetap terkunci. Memangnya Loli monyet gaib yang bisa keluar begitu saja? Ditambah lagi, CCTV yang baru saja dipasang kini sudah tidak berfungsi. Marni menangis. Dia terduduk di kursi depan villa. Suasana itu diinterupsi dengan kedatangan keluarga Aji. Perempuan berusia 40 tahunan terlihat begitu bersemangat dengan lelehan air mata di pipinya. Kehilangan anak selama lebih dari 2 hari membuat dia semangat untuk datang ketika dikabarkan bahwa Aji baik-baik saja. "Aji, nak!" teriak perempuan itu. Mesta keluar dari area villa dan menghampiri pertemuan yang mengharukan. Aji belum sepenuhnya sadar, tetapi matanya yang semula menyalang kini bergerak mengikuti sumber suara. Pemuka agama yang ikut datang ke area gazebo atas kolam itu membaca doa-doa, kemudian meniupkannya pada segelas air yang tersedia di sana. "Berikan padanya, usapkan bagian di kepala dan juga wajahnya. Jangan lupa telapak tangan dan juga kakinya," perintah Ustadz yang biasa dipanggil Ceng Amin. Dengan tangan gemetar, Ibu Aji melakukan semua perintahnya. "Ceng Amin, itu di tangannya ada sesuatu." Rosadi mengungkap hal itu dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Ceng Amin lantas mengambil 2 benda yang masing-masing digenggam di tangan kanan dan tangan kiri Aji. Tangan kanannya memegang kerang besar berwarna ungu, sedangkan tangan kiri seperti sebuah kain lusuh yang terikat dengan simbol tali yang begitu rumit. "Jangan!" Aji meraih kerang ungu dan menyembunyikannya di balik baju yang lembab. Sementara kain lusuh dengan simbol itu diserahkan kepada Ceng Amin. "Ini buhul," ucap Ceng Amin, "sarana sihir para tukang sihir untuk menyakiti mangsanya, atau sarana meletakkan teknologi alam jin untuk kekuatan sihir." "Keterlaluan, Bilal," bagi salah seorang warga yang murka dengan semua ini. "Jangan dulu berburuk sangka, belum tentu pelakunya beliau. Sebaiknya kita tabayun terlebih dahulu. Jangan sampai keyakinan kita menjadi fitnah yang keji," ujar Ceng Amin. Mesta tidak habis pikir. Hanya demi sebuah tanah wakaf, Mang Bilal tega melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi. Seseorang yang terkena santet dengan media bulu ini, konon katanya jalan satu-satunya hanya dengan mengurai agar si buhul saling berpisah. Jika sudah berpisah, maka diyakini si korban akan sembuh dan ilmu sihirnya akan hilang. Aji nanti kita bawa ke musola, kita ruqyah di sana. Ceng Amin berdiri, lalu pamit untuk mengurai simbol bulu itu sebagai upaya untuk menyelamatkan Aji. "Jangan langsung diberondong dengan pertanyaan, kasihan baru sampai sini," Ceng Amin mengingatkan. Lalu dia pergi meninggalkan tempat itu. Ibu Aji kembali memberikan minuman kepada Aji.
Kali ini teh hangat yang dibawa Mesta dari villa. "Aji sudah bisa berdiri?" tanya si Mesta. Aji yang tidak mengenali Mesta lantas menatap ibunya. "Bukan apa-apa. Di sini gelap dan tidak nyaman. Istirahatnya pindah ke villa saja, Bu." Mesta menambahkan setelah Ibu Aji menatap dirinya. "Bisa, Ji?" tanya sang ibu. Masalahnya mereka berada di atas kolam, yang mana jembatan penghubungnya tidak memungkinkan untuk berjalan bersisian 2 atau 3 orang. "Aji akan coba, Bu," sigap Rosadi dan 2 orang lainnya membantu Aji untuk berdiri. Mesta jalan lebih dulu, disusul 2 pemuda yang jalan mundur demi menuntun Aji. Paling belakang ada Rosadi dan Ibu Aji. Mesta melihat ke arah si Reca dan Hilir dengan pencahayaan seadanya. Dia yakin di tempat biasa berdiri Nenek Sinden bersama Lili. Perempuan itu sempat tercekat dan hendak mengejar sang monyet ke sana. Tetapi kondisinya saat ini tidak memungkinkan. Mesta membantu melebarkan gerbang, membiarkan Ibu Aji menuntun anaknya yang terlihat masih gemetaran. Tidak disangka, berita ketemunya remaja tanggung itu mengundang kerumunan yang hanya berani melihat dari ujung jalan. "Aji, Aji, Mita mana, Ji?" Rosadi buru-buru pasang badan saat melihat sang ibu yang berlari seraya menangis. "Sabar, Mak. Aji baru sadar. Kita tanya dia pelan-pelan." "Bagaimana bisa Mak sabar, Di? Mita hampir 3 hari menghilang. Bagaimana bisa Mak sabar dan tenang?" Mesta merasa iba dengan ibunya Rosadi. Perempuan itu merangkulnya dan membawa ikut masuk ke villa. "Ngapain orang itu masih di sini? Dia pelakunya. Tukang santet dan main dukun. Ikut pesugihan juga," teriak ibunya Rosadi sambil menunjuk Marni. "Demi Allah, saya tidak melakukan itu." "Jangan bawa Tuhan. Toh perbuatanmu selama ini jauh dari Tuhan. Pergi kamu. Saya tidak mau lihat wajahmu. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan sama Mita, kamu dan suamimu orang pertama yang akan aku cari." "Sudah, Mak, sudah." Rosadi menenangkan emaknya, kemudian membawa perempuan itu untuk duduk tepat di sebelah Ibu Aji. Bukan hanya emak yang penasaran dengan kepergian 4 anak itu. Semua tentu ingin tahu sebenarnya kemana mereka selama hampir 3 hari ini. Ditambah lagi pengakuan Ceng Amin bahwa hal tersebut dikarenakan adanya sihir yang dikendalikan oleh seseorang yang entah siapa itu. "Waktu itu aku sama Dion mau nyari belut. Saat itu aku dan Dion mau nyari belut di sawah," ungkap si Aji. Dia melihat sekeliling, lalu menunduk seperti ketakutan, mengingat kejadian yang menimpanya. "Kebetulan di jalan bertemu sama Mita dan juga Laras. Kami saling ejek, lalu kejar-kejaran. Kalau boleh tahu, mereka mau kemana, Ji?" selidik Rosadi. "Laras mengajak Mita untuk melihat kereta. Katanya hari ini jadwal masinis Eka yang wajahnya ganteng. Disitulah aku sama Dion ngejar mereka. Tapi berhubung harus naik ke bukit, dan itu sangat jauh, Laras memaksaku dan Dion untuk ikut." Benda mirip kerang berwarna ungu yang sedari tadi disembunyikan di balik bajunya, kini dia keluarkan. Tidak ada yang berani bertanya benda apa itu. Aji mau bercerita saja. Mereka sudah bersyukur. "Tidak ada yang terjadi sampai kami melihat kereta di atas bukit,"
Setelah kereta melintas, aku dan Dion buru-buru turun untuk segera nyari belut, takut keburu sore. Tapi tidak jadi. Ternyata sawahnya kering. Akhirnya Dion mengide buat mengambil jeruk di kebun tanah wakaf. Dion bilang itu tidak berdosa karena tanahnya sudah diwakafkan untuk kepentingan warga. Jadi apa-apa yang ditanam di sana bisa dimanfaatkan kami sebagai warga. Maaf, ucapnya minta maaf seraya menatap Mesta. Lalu kemana si Mita, Ji? Suara emak lebih tinggi dari biasanya. Kami bertemu nenek-nenek dan juga pangeran tampan di kebun. Mesta tercekat. Nenek-nenek mungkin dia pernah melihatnya, tapi pangeran, rasanya mustahil ada pangeran di perkebunan jeruk itu. Nenek-neneknya pakai baju biru ya? Selidik si Mesta. Sontak semua orang melihat ke arahnya. Iya benar, dia memang menyeramkan, tapi dia ngasih ini. Aji menunjukkan benda itu. Warnanya terlihat sangat cantik dan indah, seperti kerang laut yang sering dijadikan hiasan di akuarium. Terus yang lainnya? Selidik Rosadi. Aji mengambil air yang ada di genggaman ibunya. Lelaki itu meneguknya sampai tandas, seperti seseorang yang kehausan dan tidak minum beberapa hari. Karena wajahnya seram, Dion melarang untuk menerima pemberian nenek itu. Yang lainnya juga tidak mau menerima. Tapi aku suka kerangnya, jadi aku bawa buat disimpan di akuarium. Aji berhenti lagi. Lalu dia mengusap pundaknya, seakan-akan dia sedang merinding. Karena tidak dapat kerang ini dari nenek itu, mereka justru memilih mengikuti pangeran menuju kolam. Entah mengapa, kolam besar si Racai itu terlihat seperti ada jalan di bawahnya. Aku sempat ikut sampai tengah-tengah, tapi diusir karena aku dinyatakan pengikut nenek itu. Sebab kerang ini, akhirnya aku kembali, dibantu nenek sampai naik ke daratan, dan kolam yang ada jalannya kembali menutup, kembali menjadi kolam. Jadi, Mita ada di kolam? Tanya Rosadi. Iya, mereka bertiga di dalam kolam. Suara Aji bergetar. Dia tampak begitu lemah. Karena aku tidak diajak, aku tinggal di saung sejak kemarin. Aku minta tolong, tapi tidak ada yang melihat. Hampir saja aku putus asa dan berpikir tidak bakalan ketemu ibu lagi. Aji terisak. Sungguh menyeramkan apa yang dia alami. Tanpa diduga emaknya Mita histeris. Dia yakin anaknya sudah meninggal dunia di dasar kolam itu. Namanya hidup di kampung. Berita lebih mudah tersebar. Begitu pula dengan berita tentang keberadaan si Mita, Dion dan Laras, yang menurut Aji ada di bawah kolam. Berkali-kali Mesta meyakinkan si Aji tentang sosok yang memberikan kerang itu. Ternyata semua ciri yang dikemukakan oleh anak itu mengarah pada Nenek Sinden. Ternyata benar selama ini. Sosok itu memberikan petunjuk kepada Mesta tentang apa yang akan terjadi di depannya. Itulah mengapa sosok itu selalu menghilang di tempat yang sama. Karena mungkin disitulah anak-anak itu berada saat ini. Tidak hanya pemuda yang berada di RT setempat yang dikerahkan untuk mencari ketika anak yang masih belum ditemukan di dasar kolam. Lampu-lampu besar sengaja disorotkan demi memudahkan pencarian. Mereka tidak bisa menunda pencarian hingga esok hari. Villa yang biasanya sepi
kini ramai pengunjung, bukan untuk berlibur, melainkan mencari korban tenggelam. Kolam sedalam dada orang dewasa itu terus diubek-ubek demi mencari sosok-sosok yang malang. Anak-anak sebaiknya dipulangkan saja. Sterilkan area pencarian, karena kita tidak mau lengah, usul Pak RW, yang langsung disetujui banyak orang. Ibu-ibu yang menonton dan membawa anak kecil terlihat kecewa karena harus pulang tanpa bisa melihat apa-apa. Namun keputusan itu sangat tepat, karena bisa saja orang dewasa menjadi lengah dan terjadi lagi hal yang tidak diinginkan. Menjelang tengah malam, semua warga menyerah. Seluruh area kolam sudah disusuri dan tidak membuahkan hasil. Terkadang mereka dikejutkan dengan sentuhan dari ikan yang bergerak di dasar kolam. Mereka tidak sanggup lagi melanjutkan karena air begitu dingin dan mereka sudah kedinginan. Keputusan akhirnya diambil. Mereka akan melanjutkan pencarian esok hari ketika sudah siang. Pencarian diakhiri. Meski begitu, para lelaki, baik dari kalangan pemuda sampai bapak-bapak, tidak meninggalkan area tanah wakaf. Mereka sengaja begadang sambil memikirkan strategi untuk mencari anak-anak itu sampai dapat. Lili yang biasanya anteng di kandang kini kembali meronta. Monyet itu sengaja Mesta lepas. Siapa tahu benar instingnya dia bisa memberikan petunjuk bagi para manusia yang tengah dilanda kebingungan. Dan benar saja, semoga tidak bisa menduga kemana larinya monyet itu. Orang-orang yang ada di sekitar kolam sempat ketakutan melihat Lili berlari sangat kencang. Mesta mengikuti dari belakang dengan tergesa. Untungnya lampu-lampu besar yang dipinjam untuk menerangi kolam itu memberikan pencahayaan yang cukup, sehingga Mesta berjalan dengan leluasa tanpa takut di tepian kolam itu. Seperti yang sudah-sudah sebelumnya, Lili melompat-lompat tepat di atas batu. Sesekali monyet itu menempelkan telinganya, seakan-akan mendengarkan sesuatu di balik batu itu. Mesta meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Lili selama berhari-hari, bahkan hari ini, merupakan petunjuk yang harus dipecahkan. Jika kamu ada di sini, tolong tunjukkan wujudmu. Mesta bicara sendiri. Namun sesungguhnya, dia seakan-akan mengajak bicara Neneng Sinden, mengharapkan kedatangan sosok itu, demi memastikan apakah benar tempat itu merupakan tempat yang harus ditelusuri terkait dengan keberadaan anak-anak. Meskipun sosok yang Mesta panggil berkali-kali tidak mau memunculkan wujudnya, tetapi Mesta diberikan keyakinan yang begitu besar bahwa di bawah batu yang dia pijak saat ini adalah tempat yang tepat di mana semua anak-anak itu berada. Tanpa menunggu lama lagi, Mesta segera menghampiri para lelaki yang tengah menyusun strategi. Bisakah salah satu di antara kalian turun kembali ke kolam? Tanya si Mesta. Beberapa di antara mereka menolak karena sudah membersihkan diri dan mengganti bajunya. Sempat juga tuduh-menuduh di antara para lelaki itu untuk menuruti keinginan si Mesta. Untung saja Rosadi mau turun demi mencari adiknya. Setelah mendengarkan petunjuk dari Mesta, beberapa orang mengikuti menuju hilir, tempat di mana batu besar tempat Lili dan juga Neneng Sinden memberi petunjuk berada. Kalian tahu apa yang ada di bawah sini? Tanya si Mesta. Ini aliran air menuju kanal yang akan disalurkan ke sawah-sawah warga. Beberapa kali Lili menunjuk tempat ini. Selain Lili, sosok Neneng Sinden selalu menghilang di sini. Ucap si Mesta. Suasana seketika menjadi gaduh. Mereka bisik-bisik
dan mulai percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mesta. Demi adik tercintanya, Rosadi berani turun dan mempertaruhkan nyawanya. Namun sayangnya area hilir ini dalamnya melebihi tinggi orang dewasa. Rosadi yang memiliki postur tubuh tidak begitu tinggi harus berenang dan menyelam ke bawah tanpa alat bantu pernafasan dan juga peralatan selam lainnya. Beberapa menit kemudian, Rosadi muncul tanpa hasil. Dia meraup udara sebanyak-banyaknya dan kembali menyelam. Ketegangan terasa di atas kolam. Tidak sedikit orang yang terus merapalkan doa demi ditemukannya Mita, Dion, dan Laras. Kini menit berikutnya, Rosadi muncul lagi. Mesta dan yang lain terlihat putus asa, tetapi Rosadi begitu gigih. Melihat Rosadi yang berjuang sendirian, seorang pemuda kembali turun ke kolam demi membantu pria itu. Tidak lama kemudian, keduanya muncul dengan membawa sosok remaja yang sudah terbujur kaku. Takbir sontak berkumandang. Pekikan dan jeritan histeris terdengar begitu memilukan. Sementara Mesta sendiri merasa lega. Dia lantas memeluk si Lili, berkali-kali mengucap permohonan maaf dan juga terima kasih. Andai saja dia lebih peka pada sikap monyet itu dari kemarin, mungkin semua tidak akan terjadi seperti ini. 2 dari 3 korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sedangkan 1 di antaranya masih belum ditemukan. Beberapa warga bergiliran untuk menyelam ke dasar kolam, tepat di hilir pembuangan air dari kolam, menuju kanal penyaluran air. Semua hampir putus asa, terlebih sebentar lagi matahari akan terbit. Mereka melawan dingin dan juga rasa takut, demi mendapatkan segera anak yang jiwa dan raganya tengah tersesat. Sedangkan dengan Ceng Amin, berhasil mengurai Simpul Buhul, dan kini sedang mengumandangkan azan di setiap penjuru kolam. Konon korban tenggelam akan segera mengapung ke permukaan air ketika dikumandangkan azan. Pagi-pagi buta seperti sekarang ini, biasanya cuaca sedang dingin-dinginnya, tetapi kali ini berbeda. Tidak ada rasa dingin, meski angin berembus sangat kencang. Jenazah 2 anak sudah disemayamkan di musola. Para ibu dan juga pengurus musola dengan sigap mengurus proses pemulasan hingga akhir. Sementara si Mesta, dia tetap merasa kesepian di villa, memeluk Lili, dan untuk pertama kalinya, dia sangat ingin pulang ke Jakarta. Sakit hati karena dihianati, tidak ada apa-apanya. Tetapi sakit hati melihat jeritan ibu yang kehilangan anaknya, membuat dia tidak bisa membendung air matanya. Di lain tempat, pemuda-pemuda Pasir Maung yang memburu Mang Bilal telah kehilangan jejak ketika tiba di salah satu pegunungan daerah Garut. Mang Bilal hilang tanpa jejak, meski motor metik yang dia kendarai teronggok di kaki gunung, tepat di jalan setapak area pendakian. Mereka yang mencari menyerah, bukan karena tidak mau mendapatkan keadilan, melainkan rasa lelah yang luar biasa membuatnya kembali ke Pasir Maung yang jaraknya lumayan jauh dari titik mereka berada saat ini. Kita lapor polisi saja, biar mereka yang ngurus. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Pulanglah, kalian semua pasti lelah. Gali memberikan sebotol air mineral pada orang-orang yang ikut dalam pengejaran. Mereka memang tidak berjalan kaki, melainkan menggunakan motor. Tetapi trek yang dilalui sangat luar biasa, mengingat motornya tidak cocok untuk dikendarai di tempat seperti itu. Malulah kita pulang tanpa hasil. Sialan orang itu. Kalau tertangkap,
Aku akan hajar sampai habis. Pria berbadan tambun mengepalkan tangannya, geram dengan perbuatan Mang Bilal. Ingat waktu ada darah ayam dan bangkainya di villa? Tanya si Jujun. Iya, waktu pertama kali Neng Mesa datang kan? Tanya si pria tambun. Nah, saya curiga itu Mang Bilal yang melakukannya. Kenapa pula itu bangkai ayam ada di situ ketika Neng Mesta baru datang? Dia melakukan itu seolah-olah mengancam Neng Mesta. Benar gak sih? Benar juga. Mungkin dia melakukan itu karena merasa terancam. Segala sesuatu yang dilakukan tidak akan leluasa karena ada pemiliknya di sini. Saya sudah suuzon, sudah menuduh orang-orang yang tidak bersalah. Memang siapa yang kamu tuduh? Selidik si Gali. Ya, banyak orang. Bahkan si Marwan yang baru keluar penjara gara-gara maling di rumah kosong. Sempat kami curigai. Mereka tertawa. Melihat waktu sudah hampir tengah malam, semuanya lantas menyudahi istirahat dan segera pulang menuju kampung Pasir Maung. Orang-orang yang membantu mencari dan mengejar Mang Bilal terdiri dari 6 motor. Mereka berboncengan. 3 motor yang lainnya berpencar ke arah lain. Sementara 3 motor yang lainnya, ada Gali, Jujun, dan juga pria tambun, berhasil mengejar Bilal. Meskipun tetap saja pada akhirnya pria itu bisa lolos. Sebelum pulang, kita mampir dulu ke suatu tempat. Ada hal yang harus saya selesaikan. Pinta Gali pada Jujun, lelaki yang memboncengnya. Keluar dari desa sebelah, mereka memasuki jalanan kecamatan. Di persimpangan jalan motor tersebut berpisah. Pria tambun itu bersama teman dan 1 motor lainnya kembali ke kampung Pasir Maung. Sementara Jujun berbelok ke desa lain untuk memenuhi permintaan si Gali, mampir ke suatu tempat. Sudah tengah malam, memangnya kita mau kemana sih, Li? Tanya Jujun penasaran. Mumpung tanggal 1 Suro, Jun, guruku meminta datang agar aku membawa air darinya. Gali menjelaskan. Suaranya tersamarkan dengan suara deru kendaraan yang melintas. Air apa, Li? Air doa. Ih, kirain anak kota tidak percaya begituan. Ejek si Jujun. Orang kota apanya? Aku tetap orang Pasir Maung. Di kota cuma numpang buat cari ilmu saja. Tetap saja. Setidaknya pikiran kamu terbuka. Toh aku aja tinggal di kampung sudah tidak percaya begituan. Potong si Jujun. Tapi adanya kejadian gaib yang dilakukan tetangga sendiri masih bikin kamu tidak percaya. Ungkap si Gali. Nah, iya juga ya. Bingung jadinya gue. Gali tertawa. Lagi-lagi tawa lelaki itu tersamarkan dengan berisiknya suara mesin yang melintas di jalanan desa. Padahal hampir tengah malam, tetapi aktivitas warga yang berprofesi sebagai pembuat bata merah masih terus beroperasi sampai pagi buta. Kini tibalah di ujung perkampungan. Jujun dikagetkan dengan sebuah rumah yang begitu megah. Di depannya terdapat patung kuda yang berdiri dengan kedua kaki belakangnya, sementara kaki depan terangkat ke atas, seperti hendak menerjang musuhnya. Rumah bercat putih itu berdiri persis di depan pemakaman umum. Jujur Jujun merasa ketakutan, terlebih saat itu suasana sedikit mencekam. Gali turun dari boncengannya, lalu mempersilahkan Jujun untuk memasukkan motornya. Ada 2 pilar putih yang megah di depan rumah. Pilar yang paling kecil dililit ular piton. Jujun hampir saja melompat takut.
Sampai akhirnya Gali menjelaskan itu hanyalah patung, sama halnya seperti kuda. Kemudian Gali mengetuk pintu beberapa kali. Tidak lama kemudian, seorang perempuan membuka pintunya dan mempersilahkan dua orang itu untuk masuk. "Tunggu di sini ya, tidak lama kok." Jujun mengangguk. Lelaki itu mengawasi keadaan rumah yang kosong melompong, karena hanya ada sofa tunggal di ruang tamu yang kini dia duduki. Sementara ruangan besar yang masih bisa dia lihat benar-benar tidak ada apa-apa. Padahal dia mengira rumah semewah ini pasti dipenuhi dengan furnitur yang tidak kalah megah. Jujun kembali menunduk. Lelaki itu bersandar dan merasa nyaman karena punggungnya terlalu lelah mengejar Mang Bilal dari sore. "Jun," panggil si Gali, membuat Jujun yang terbejam sejenak terperanjat karena terkejut. "Iya Li, ada apa?" tanya Jujun. "Ayo, ngapain di rumah orang? Keburu ngantuk atau mau cuci muka dulu?" "Tidak apa-apa, tidak usah. Nanti juga tersapu angin seger lagi." Gali mengangguk, lalu berjalan mendahului si Jujun. Di tangannya kantong kresek berisi botol dan juga sesuatu dalam kresek lainnya dengan bentuk kotak. "Kamu bawa air sama apa, Li?" tanya Jujun penasaran. "Kepo kamu, Jun." Jujun mencibir, menyalakan motornya, lalu keluar dari gerbang besar dan bangunan megah itu. Perjalanan dari rumah sang guru ke kampung Pasir Maung ternyata memakan waktu hampir 2 jam. Bukan karena jaraknya yang jauh, melainkan kondisi jalan yang tidak bersahabat dan juga motor yang kehabisan bensin. Untung saja ketika motornya mogok, jarak ke tempat itu ke pom bensin eceran tidak begitu jauh. Mereka harus berjalan kurang dari 30 menit saja. Namun sesampainya di kampung Pasir Maung, ada yang tidak biasa. Menjelang subuh seperti sekarang ini, biasanya kampung sedang sepi-sepinya. Tetapi ini berbeda. Lampu musola menyala dan banyak orang di sana. Selain itu, orang-orang hilir mudik menuju jalan arah villa. Jujun bertanya-tanya, sementara Gali sudah mengetahui yang sebenarnya. Karena sebelumnya, dia sudah melihat Aji ditemukan di saung atau gazebo dekat villa. Semakin dekat suasana duka semakin terasa. Terdengar tangisan memilukan, beriringan dengan lantunan ayat suci dari dalam musola. Jujun segera memarkirkan motornya dan melihat ke dalam musola. Sementara Gali memilih pulang terlebih dahulu untuk menyimpan apa yang dia bawa dari rumah sang guru. Sedangkan di dalam kamarnya, Mesta sama sekali tidak bisa memejamkan matanya. Pada situasi ini, justru Mesta ingin sekali bertemu dengan Neneng Sinden, sekedar berterima kasih atas petunjuk yang tidak pernah bosan dia berikan kepada Mesta. Tepat pukul 4 subuh, Mesta memaksakan diri untuk bangun. Dilihatnya sang bibi yang terlihat begitu stres, meringkuk di kursi jati dengan bantalan busa setebal 8 cm. Dia buru-buru mengambil selimut dan menutup tubuh ringkinya dengan selimut itu. Pintu samping tertutup. Untuk pertama kalinya, Mesta merasa sedih dengan keadaan itu. Dia berjalan ke arah dapur, membuka lemari, dan mengambil bokor sirih. Tanpa ragu, Mesta menyimpan bokor itu di tempatnya, semata agar dia datang dengan menjatuhkan bokor itu, seperti biasanya. "Tidurlah, tugasmu sudah bagus." Mesta berbalik, tidak ada siapapun di sana. Diliriknya sofa tempat bibi berbaring. Dia masih tampak terlelap di sana.
Tunjukkan dirimu sekali saja, tantang si Mesta. Tetapi dia tidak menampakkan diri sama sekali. Dering ponsel dari kamarnya membuat Mesta terkejut. Buru-buru dia meraih ponselnya dan melihat nama Gali pada handphonenya. "Iya, ada apa, Li?" tanya Mesta. "Aku tahu kamu belum tidur. Aku cuma mau nanya, bibimu ada di sana?" Mesta kembali melirik Bi Marni. Lantas dia mengangguk, seakan-akan Gali bisa melihat anggukannya. "Iya, Li, ada kok." "Syukurlah, pencarian Mang Bilal sepertinya akan diserahkan kepada yang berwajib. Seiring dengan ditemukannya jenazah anak-anak, mungkin bisa dijadikan bukti bahwa Mang Bilal menumbalkan mereka demi kepentingan pesugihan yang dia ikuti." Mesta merasa sedih. Sejujurnya meskipun Mang Bilal terkadang menyebalkan, tetapi dia baik dan perhatian. Sayang sekali keserakahannya membuat dia gelap mata dan melakukan hal-hal yang tidak beradab. "Memangnya bisa diperkarakan, Li?" "Tidak tahu juga, namanya juga usaha. Maaf ya, karena itu keluargamu. Kuharap kamu tidak marah padaku dan juga warga yang berusaha menjebloskan dia ke penjara. Meskipun saudara sekalipun, jika berbuat salah ya salah. Kita hidup di negara hukum dan harus menegakkan hukum dengan patuh." Mesta ingin sekali melihat ekspresi Gali saat ini. Dia hanya bisa membayangkan dengan mendengar suaranya. "Ya sudah, aku di musala. Habis sholat subuh, pemakaman akan dilaksanakan." "Kenapa pagi-pagi sekali, Li?" tanya si Mesta. Padahal dia ingin ikut ke pemakaman. "Lebih cepat lebih baik, tak?" Sambungan telepon ditutup. Mesta duduk di ujung tempat tidur. Lalu perlahan, kesadarannya telah menghilang. Cahaya terang tiba-tiba menyilaukan matanya. Mesta mengerjap dan melihat gadis cantik berbaju biru sedang bernyanyi di teras bambu di rumah panggung. Rambutnya panjang sepinggang, hitam legam dan bercahaya. Gadis itu bermata bulat, tetapi Mesta bisa melihat dengan jelas ada gurat kesedihan yang disembunyikan dari indahnya mata itu. Dia mendekat. Sayangnya gadis itu menjauh. Dia berjalan dengan anggun di atas pijakan tanah yang berdebu. Manakala sandal yang terbuat dari kayu itu nampak di tanah, maka debu mengambang sekitar 10 cm dari permukaan tanah. Gadis itu membuat Mesta berusaha keras untuk mengingat seseorang. Sayangnya semakin jauh dia berpikir, semakin kabur ingatannya. Melewati rumah-rumah bergaya lama, Mesta terus mengikuti sosok itu hingga dia tiba di jalan utama menuju villa yang dia tempati. Namun suasana jelas berbeda. Rumah Mang Bilal tampak lebih bagus dan baru, meski model dan gayanya masih sama dengan yang Mesta ingat. Tidak ada rambatan daun sirih di benteng jalan setapak menuju villa, yang semua nyaris tidak dipagari. Mesta berlari, kala melihat kerumunan. Dia melihat villa yang sama dengan yang dia tempati, kebun jeruk yang sama, dan kolam yang sama sekali tidak berbeda. Ada kerumunan di sana, dan seorang pria keluar dari dalam kolam, seraya menggendong gadis berbaju biru dengan rambut panjang. Kepala Mesta tiba-tiba berdenyut sangat nyeri. Sosok itu adalah sosok yang sama dengan gadis yang sedang bernyanyi di depan rumah panggung tadi. Di dalam gendongan lelaki bertubuh kurus, gadis itu sudah tidak bernyawa. Mesta kembali ingat dengan jenazah Mita yang baru saja diangkat dari kolam beberapa waktu lalu.
keadaannya sama persis. Di tengah sakit kepala yang begitu menyiksa, Mesta menyadari sesuatu. Gadis berbaju biru dengan rambut hitam legam adalah Nenek Sinden. Mesta seakan mendapatkan gambaran bagaimana caranya dia kehilangan nyawa. Cahaya terang kini kembali menyilaukan mata Mesta, diikuti telinganya yang berdengung, serta rasa sakit di kepala. Dia membuka mata, dan ternyata ada di kamarnya. Dilihatnya jendela. Hari sudah siang. Sarapan seperti biasa sudah terhidang di meja, tetapi Bi Marni tidak ada di villa. Kejadian semalam sungguh membuat Mesta lega sekaligus kebingungan. Lega karena pada akhirnya semua misteri terpecahkan. Bingung karena dia sendiri masih tidak menyangka bahwa Mang Bilal adalah biang kerok dari semua kejadian di kampung Pasir Maung ini. Kini terdengar ketukan pintu berkali-kali. Selain itu namanya terus dipanggil. Tanpa ragu-ragu, Mesta keluar dan membuka pintu. Sungguh tidak terduga, ayah dan juga ibunya berdiri di hadapan Mesta. "Ibu," pekik si Mesta. Dia menghambur di pelukan ibunya dan menumpahkan segala rasa takut yang selama ini dia pendam sendiri. "Kamu kuat, kamu hebat, Nak. Ayah dan ibu sudah mendengar semuanya dari warga di depan. Ibumu terus-menerus memaksa untuk menyusulmu karena merasakan firasat yang buruk. Iya, Nak. Berkali-kali ibu mimpi kamu didekati makhluk jahat yang hendak membawamu ke dunianya." Kemudian Mesta membawa kedua orang tuanya untuk duduk. "Tadinya Mesta mau ikut ke pemakaman, Bu, tapi malah ketiduran. Rencananya siang ini saja Mesta pergi ke rumah duka. Ibu mau ikut?" tanya si Mesta. "Ibu lelah, Nak. Perjalanannya terlalu panjang. Saking kangennya sama putri ibu." Ibu separuh usia itu tersenyum mengelus leluasa rambut Mesta. Kini kedua orang tuanya Mesta akhirnya tahu bahwa Marni juga ikut menghilang. Padahal Mesta melihat bibinya, merasa kasihan. Setelah beberapa lama berbincang, Mesta pamit untuk mandi. Namun dia dikejutkan dengan selembar surat yang sengaja ditinggalkan oleh Marni di dekat tempat tidur Mesta. "Mesta sayang, Bibi tahu ketika kamu membaca surat ini, Bibi sudah tidak ada di sisimu. Apalah artinya hidup Bibi di kampung ini tanpa separuh nafas Bibi? Apa artinya hidup kala belahan jiwa yang Bibi cintai menderita di luar sana? Rasa percaya orang-orang kampung juga sudah sirna, seperti debu yang tersapu air hujan. Bibi dan mamangmu harus menanggung sesuatu yang dituduhkan. Terserah kamu berdiri di pihak mana. Yang pasti suatu saat ketika kebenaran terungkap, dengan senang hati kami berdua akan memaafkan semuanya. Tolong jaga Lili dengan baik. Sampaikan salam Bibi kepadanya. Jangan kasih dia pepaya. Biasanya kotorannya mencair jika makan pepaya. Dia suka menangis kalau perutnya sakit. Mesta sayang, kampung Pasir Maung tidak baik untuk kehidupanmu. Jika sudah berbesar hati menerima takdir, pulanglah ke tempat asalmu. Di sini kamu tidak akan menemukan kebahagiaan selain rasa takut dan cemas yang berlebihan. Bibi kembalikan kunci rumah, kunci villa, dan beberapa catatan sawah yang Bibi garap dan beberapa warga yang menggarap. Sampaikan terima kasih kepada kedua orang tuamu yang sudah memberikan hidup yang lebih baik untuk kami yang tidak punya apa-apa.
Semoga hidupmu bahagia. Maaf dan salam sayang dari bibimu. Tertanda, Marni. Mesta melipat kembali lembar surat yang ditulis dengan rapi. Kemudian dia duduk dan menghapus air matanya yang jatuh. Dari apa yang dikatakan Marni pada suratnya, dia tahu Marni begitu tulus. Meski dia masih yakin bahwa Mang Bilalah yang mengatur setiap kejadian demi menguasai tanah wakaf. Masa ia ada orang lain selain keluarga yang ingin menguasainya? Kini Mita, Dion, dan Laras telah dikebumikan di kebun bambu. Makamnya sengaja bersisian. Dion di tengah, sementara Mita dan Laras di kiri kanannya. Bunga rampai menutup seluruh permukaan tanah kuburan mereka. Botol kaca dibiarkan dekat nisan yang terbuat dari papan. Sebenarnya perjalanan hidup mereka masih sangat panjang. Sayangnya takdir berkata lain. Mereka harus merelakan nyawanya menjadi tumbal pesugihan yang begitu keji. Ditemani Lili yang anteng di pelukannya, Mesta berjalan sendiri di tengah hutan bambu. Perjalanannya diakhiri ketika dia menapaki jalan setapak dengan paving block yang diatur sedemikian rupa. "Punten, Mak, mau nanya, rumahnya Aji di mana ya?" tanya Mesta. Perempuan yang Mesta panggil Mak itu menunjuk sebuah jalan. Mesta berterima kasih, kemudian berjalan menuju jalan yang ditunjuk. Suasana duka masih begitu kental terasa. Bendera kuning menjadi petunjuk jalan menuju rumah Aji. Bukan tempat Aji yang berduka, melainkan rumah Dion yang berada tepat di samping rumah Aji. Sebelum menemui bocah lelaki itu, Mesta terlebih dahulu menemui orang tua Dion, mengucapkan bela sungkawa dan memberikan santunan. Meski mereka semua tahu bahwa Mesta kerabatnya Mang Bilal, tetapi tidak ada kemarahan sedikit pun. Cerita-cerita kebaikan Dion semasa hidupnya bergulir begitu indah dari setiap bibir yang sedang membicarakannya di rumah duka. Mesta mendengarkan dengan penuh rasa sesal. Kesedihan kembali menyeruak, manakala dia melihat ibu yang melahirkan Dion terus-terusan menghapus air mata yang tidak bisa terbendung. "Sekarang sudah ketahuan siapa belangnya kan? Kita juga akhirnya tahu siapa yang membuang bangkai ayam dan membuat darahnya berceceran ketika pertama kali Neng Mesta datang ke kampung ini." Ingatan Mesta kembali menerawang ke masa di mana dia baru pertama kali datang. Benar juga tidak ada yang berani masuk ke area villa. Tidak mungkin ada orang luar yang mencoba mencelakai atau menjahili. Semua misteri yang berhasil dipecahkan, seperti kepingan puzzle yang akhirnya Mesta temukan. Sangat masuk di akal jika Mang Bilal berusaha meneror si Mesta ketika pertama kali dia datang, agar Mesta tidak betah tinggal di sana lama-lama. Semua warga juga percaya bahwa adanya Nenek Sinden adalah rekayasa dari Mang Bilal demi menakut-nakuti semua orang. Ini adalah satu-satunya hal yang Mesta tidak percaya. Jelas-jelas perempuan itu sering didatangi, bahkan seperti sedang ingin menunjukkan penyebab kematian perempuan itu. Mesta dihadirkan dalam mimpi, seolah-olah dia kembali ke masa lalu. "Ibu yang sabar ya, maafkan saya," ucap si Mesta. Setelah itu dia berpamitan untuk menemui si Aji. Remaja bertubuh tinggi itu terlihat lebih tegar ketika dia ditanya-tanya di villa. Berbeda dengan keadaannya sekarang, terlihat begitu memprihatinkan. Ibunya selalu berkata, Aji sering menangis atau diam-diam berteriak, mengagetkan semua orang. Ceng Amin sudah meruqyah sekali, tapi Aji tidak kuat. Dia muntah hebat sampai tidak sadar. Ceng Amin memutuskan untuk berhenti
sampai fisik Aji kuat, ungkap ibunya Aji. Mesta duduk tepat di samping Aji. Rumahnya yang sederhana membuat lelaki itu harus dibaringkan di ruang tengah. Coba kalau Aji tidak ngajak Dion nyari belut, semua ini tidak akan terjadi kan? Tanya Aji kepada Mesta. Perempuan itu mengerti bahwa Aji menanggung penyesalan yang begitu besar. Mesta memegang tangan kurus Aji. Rasanya dingin sekali. Dia lalu bercerita tentang banyak hal demi menghibur Aji, agar lelaki itu tidak terus-menerus terpuruk dalam kesedihannya. Di tanah wakaf, Ceng Amin beserta kedua orang tua Mesta dan juga sesepuh kampung Pasir Maung mengadakan doa bersama. Air yang ada di kolam itu dihabiskan sampai tersisa lumpur. Semua dilakukan agar air dari mata air kembali suci. Sementara itu Ceng Amin berusaha mencari buhul-buhul yang tertinggal di sana. Ada sekitar 18 buhul yang ditanam di penjuru kolam besar itu. Dengan ilmu yang dimiliki, Ceng Amin berhasil mengeluarkan semuanya. Di tepian kolam, lelaki itu membuka si buhul-buhul, kemudian memusnahkan benda itu dengan cairan najis, kemudian dibakar tepat di tengah kebun jeruk. Tukang memperbaiki dan membongkar pagar pembatas yang dibuat oleh Bang Bilal demi keamanan. Kedua orang tua Mesta menggantinya dengan benteng, tetapi diperbaiki pintunya sebagai akses yang bisa dilalui siapa saja. Tidak menyangka Bilal ingin menguasai, celetuk ibu Mesta. Yang namanya warisan sifatnya memang panas. Bilal juga diberi sebidang tanah oleh bapak, meski sebenarnya dia bukanlah anak dari bapak, hanyalah keponakan. Jangankan Bilal, saya saja sebagai anak kandung bapak diharamkan untuk menguasai tanah ini, apalagi menggantinya seperti yang akan Bilal lakukan. Ayah Mesta yang terlihat begitu berwibawa berjalan sambil terus mengawasi sekitar tanah wakaf. Mesta mau kita bawa pulang lagi? Tanya sang istri. Kampung ini terlalu berbahaya buat anak kita. Sebaiknya biarkan dia tumbuh di ibu kota. Kalaupun harus jauh dari Aziz, kita kirim sekalian Mesta untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Perempuan separuh usia itu terlihat begitu lega. Orang tua mana yang mau hidup dalam bayang-bayang kekhawatiran? Mesta berada di tempat ini membuat dia merasa resah, tidak bisa tidur dari malam ke malam. Sedangkan dengan Mesta ketika sedang asik berbincang dengan Ibu Aji mengenai sejarah berdirinya kampung ini, Mesta dikagetkan dengan tingkah laku Aji yang tiba-tiba berteriak histeris karena ketakutan. Mesta termangu melihat pemandangan itu. Ternyata apa yang diceritakan oleh ibunya benar-benar terjadi dan terlihat di depan mata Mesta. Apa yang kamu lihat, Ji? Apa? Ibunya ikut histeris, saking paniknya melihat keadaan sang anak yang sangat memprihatinkan. Aji menunjuk ke arah pintu belakang yang sedikit terbuka. Ada bayangan pangeran yang sudah mengajak teman-teman. Dia mau membawaku. Tolong selamatkan aku. Aji menutup wajahnya dengan bantal. Dalam keadaan lemas, lelaki itu berusaha berdiri untuk kabur, tetapi berhasil ditahan oleh ibu dan saudara-saudaranya. Mesta penasaran, karena sebenarnya dia juga melihat bayangan hitam itu berada persis di belakang pintu yang sedikit terbuka. Dia lalu bangkit dan memakai sandalnya, mengingat lantai rumah itu masih berupa tanah. Sekali lagi Mesta melihat Aji bergetar ketakutan.
Dia terus-terusan menyebut bahwa pangeran berdiri di sana. Setelah mengalami nafas panjang, Mesta berlari memastikan apa yang dikatakan Aji benar adanya. Sayangnya ketika dia membuka pintu lebih lebar, Mesta tidak melihat siapapun, kecuali Gali yang sedang tersenyum kepadanya. Mesta mundur memberikan jalan, supaya orang-orang di dalam rumah bisa melihat dengan jelas siapa yang datang. Ternyata bukan pangeran seperti yang dikatakan oleh Aji. Terbangun di suasana yang berbeda, Mesta merasa harinya lebih ringan dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya di kampung Pasir Maung. Dia baru ingat, sudah lebih dari 2 bulan kembali menjalani kehidupan di ibu kota. Hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-24. Sebagai anak tunggal kaya raya, kedua orang tuanya selalu mengadakan pesta ulang tahun meriah di belakang rumahnya. Setelah memakai jubah tidurnya, Mesta membuka pintu balkon dan melihat progres para panitia dan EO untuk melancarkan pesta ulang tahunnya yang akan dilaksanakan nanti malam. Gaun yang indah berwarna merah muda sudah tergantung di sisi lemari kamarnya. Dia melihat gaun itu, gaun yang sebenarnya hendak dia kenakan ketika pertunangannya dengan Aziz dilakukan. Sayangnya Mesta harus menunda mengenakan gaun itu hingga ulang tahunnya yang ke-24. Tidak ada pertunangan. Mesta berusaha menciptakan cinta yang baru, entah dengan siapa. Kini malam telah tiba. Tamu-tamu yang kebanyakan merupakan kolega bisnis dari ayahnya sudah berdatangan dengan menggunakan gaun-gaun yang anggun. Pria-pria dengan mengenakan pakaian yang resmi, seperti tengah melainkan aksi mencari pasangan di ajang pencarian jodoh. Ada yang membawa buket bunga, membawa kado-kado barang berharga. Bahkan ada juga yang memberikan Mesta tiket untuk liburan keluar kota. Hampir sebulan berlalu dari kejadian demi kejadian yang terjadi di kampung Pasir Maung. Mesta kini menikmati kembali hidupnya tanpa teror dan kehadiran makhluk-makhluk yang menyeramkan. Selain itu, dunia pun rasanya lebih terang karena seluruh ruangan dan bangunan yang ada di sekitarnya menggunakan lampu dan penerangan yang benar-benar terang. Tidak seperti di kampung itu yang hanya menggunakan bolam, LED murahan, bahkan lampu cempor. Kamu makin cantik saja, tak? Dengar-dengar kamu mau melanjutkan kuliah ke luar negeri ya? Tasya teman Mesta berkata. Iya, ayah memang menawarkan itu. Tapi sudah setua ini, rasanya malas untuk belajar jauh-jauh. Tasya menepuk tangan halus Mesta. Kemudian mereka lanjut berbincang, membicarakan hal-hal yang random, atau sesekali menunjuk rekan kerja ayahnya Mesta yang terlihat dan tercium aroma uang. Om-om beristri itu, Syah, jangan digoda, nanti kamu dilabrak istrinya. Jujur si Mesta. Ih, siapa yang menggoda? Cuma nunjukin. Lelaki seperti itu yang bakalan menjadi ayah dari anak-anakku. Mesta memutar bola matanya. Dia menyapukan pandangan ke seluruh penjuru taman yang didekorasi sedemikian rupa. Tidak ada yang menarik hatinya selain kado-kado di sudut ruangan. Acara dimulai, yang mana ayahnya mengumumkan kepada seluruh rekan kerjanya keputusannya untuk pensiun dari dunia bisnis dan kembali ke kampung halamannya di kota Garut. Selain itu, beliau juga mengumumkan bahwa Mesta akan menggantikan dirinya di sela-sela kesibukannya melanjutkan S2 di Universitas Indonesia. Tepuk tangan riuh terdengar kala kue ulang tahun yang tinggi menjulang didorong petugas sampai di depan panggung. Mesta memejamkan mata seraya merapalkan harapan-harapannya.
Lantas lilin-lilin itu dia tiup. Untuk orang kaya seperti keluarga Mesta, pesta seperti ini bukan hanya sekedar perayaan biasa, seperti halnya perayaan ulang tahun anak-anak dan remaja pada umumnya. Ini adalah pertemuan bisnis yang dibalut dengan kemewahan dan juga kemegahan. Di tengah kemeriahan dan juga hingar-bingar pesta, Mesta menangkap warna yang selalu dia ingat dalam benaknya. Warna biru yang selalu terlihat terang, meski di bawah cahaya bulan. Gelas dalam genggaman, dia simpan asal-asalan, sampai jatuh dan pecah, menimbulkan bunyi yang mengundang banyak perhatian. Mesta menunduk minta maaf, dan mengikuti sosok itu sampai ke dalam rumah. Jantungnya berdegup sangat kencang. Ketakutan yang dia rasakan di kampung Pasir Maung, kini dirasakan kembali. Rasanya 2 kali lipat lebih menakutkan, mengingat rumah yang dia tempati sebesar ini. Tidak ada siapapun di sana, selain para pelayan yang sibuk mengisi makanan kosong di meja prasmanan. "Lihat orang pakai baju biru ke sini," tanya Mesta kepada salah satu pelayan. Pelayan lelaki berwajah datar itu menunjuk ke arah tangga. Selangkah demi selangkah semata menapaki anak tangga. Dia tidak bisa tergesa, mengingat pakaian ketat yang menyiksanya. Tepat di tengah tangga yang melingkar itu, Mesta bisa melihat dengan jelas ke arah puncak tangga. Semakin jelas gadis manis berambut hitam legam, dengan baju biru persis seperti baju Melayu. "Tunggu, tunggu!" Mesta berteriak dengan suara lantang. Dia melepas sepatu hak tinggi yang dikenakan. Lantas perempuan itu setengah berlari mengejar sosok yang hanya dia lihat dari belakang itu. Tiba di puncak tangga, sosok yang Mesta lihat berbelok ke kamarnya. Tanpa ragu Mesta buru-buru menyusulnya. Namun tidak ada siapapun di sana. Dia berusaha mencari keluar kamar, tepat di balkon, mencari ke kamar mandi, balik pintu dan tempat-tempat yang dia yakini ada di sana. Putus asa Mesta kembali ke balkon dan melihat suasana pesta dari atas. Semua nampak bahagia, menikmati jamuan dan hiburan yang disediakan. Namun matanya sekali lagi menangkap sosok itu. Dengan anggun dan gemulai, perempuan muda berbaju biru dengan rambut hitam legam berjalan melewati gerbang rumahnya yang terbuka dengan lebar. Tidak ada waktu untuk mengejar. Mesta menganggap kedatangannya sebagai ucapan selamat karena dia berulang tahun. Anggap saja begitu. Namun ketika hendak keluar dari kamar, matanya tidak sengaja menangkap sebuah benda yang tergeletak di atas tempat tidur. Bentuknya persis seperti kerang yang dimiliki oleh Aji, tetapi terlihat lebih kecil, lengkap dengan rantai berwarna emas yang melingkar. Mesta tersenyum. Rupanya dia datang dengan membawa hadiah untuknya. Sebuah kalung yang indah, dengan liontin berbentuk kerang berwarna ungu. Terlihat serasi dengan baju yang Mesta kenakan saat ini. "Tak," panggil si Tasya. Mesta yang tengah bercermin seraya memasang kalung itu di lehernya. Ia terperanjat kaget. "Kamu dicariin juga? Ngapain sih di sini?" tanya Tasya. "Lagi nyobain ini, Sya." Dengan takjub Mesta melihat keindahan dari kalung yang dia kenakan. Tiba-tiba saja, setelah mengenakan kalung itu, Mesta merasa aman dan terlindungi. Astaga, kado dari siapa sih? Norak amat. Ini itu seperti kado oleh-oleh kalau kita pergi ke pantai. Ejek si Tasya. Memang benar kalung ini tidak akan sebanding dengan kalung yang Mesta terima dari rekan-rekan bisnis ayahnya. Yang ngasih kalung ini orang spesial, sangat spesial. Alah,
Kirain yang di bawah itu lebih spesial lagi. Goda si Tasya. Hah? Siapa, Sa? Mesta berpikir keras. Siapa gerangan yang mencari dirinya? Ada yang nungguin kamu di bawah. Gila, ganteng sekali. Sumpah ya, Tak. Itu tipe gue banget. Tasya mendramatisir hal itu. Mesta hanya menggelengkan kepalanya. Tidak habis pikir, yang ada di otak Tasya hanyalah cowok dan cowok. Siapa sih, Syak? Jadi penasaran aku. Kini keduanya kembali berbaur dengan para tamu di pesta. Mesta mencari sosok tampan yang diceritakan oleh Tasya. Sempat mengira sosok itu adalah Aziz atau mantan-mantannya yang lain. Tetapi hal itu ditepis, mengingat Tasya pasti mengenal siapa saja yang pernah berhubungan dan mendekati si Mesta. Selamat ulang tahun, cantik, ucap seorang lelaki. Suara itu terdengar begitu familiar. Mesta seperti dalam mimpi kala melihat Gali di hadapannya. Biasanya lelaki itu memakai kaos ala kadarnya, dengan celana hitam cungkring, dengan topi khas petani. Kadang baunya bau lumpur dan bau amis jika habis panen ikan. Tapi lelaki yang berdiri membawa buket bunga mawar di hadapannya benar-benar berbeda. Aromanya tidak beda dengan aroma lelaki yang sering warawiri di kantor ayahnya. Mesta takjub sampai lupa berkomentar. Bahkan rambut yang biasanya tertutup kini terlihat klimis, seperti eksklusif muda. Mulutmu nanti kemasukan lalat loh, Tak, ejek si Gali. Mesta mengerjap, kemudian dia tersenyum dan menerima buket bunga itu dengan senang hati. Dia mengerling ke arah Tasya, lalu mengedipkan kedua mata dengan genit, seakan menunjukkan pada sahabatnya bahwa inilah lelaki yang menemaninya berlibur di kota Garut. Tasya pun hanya bisa melongo melihat Mesta dan kebahagiaan yang baru. Perempuan itu tidak menyangka Mesta benar-benar move on setelah meninggalkan ibu kota dan berlibur di kota Garut. Bonusnya dapat cowok cakep yang wajahnya jauh lebih tampan dibandingkan dengan Aziz. Siapa yang ngasih tahu alamat ini? Tanya Tasya pada Gali. Ibumu yang ngasih undangan waktu jemput kamu pulang dari kampung Pasir Maung. Ibu. Mesta tersipu malu, lalu mengajak Gali berkeliling untuk dikenalkan dengan beberapa saudara, dan lalu menyapa ibu dan juga ayah Mesta. Lelaki itu tampak seperti lelaki yang sudah biasa berbaur dengan kehidupan seperti ini. Mesta nyaris tidak bisa menemukan sosok Gali yang sering berlumpur-lumpur dan memberi Mesta makanan hasil kebun. Puncak acaranya semua menari dengan gembira, termasuk Gali dan Mesta. Perempuan itu tidak bisa membendung rasa bahagianya menari bersama orang yang selalu membuat jantungnya berdegup dengan kencang. Saking lelahnya, Mesta tidak sadar sudah bersandar di pelukan Gali. Nafasnya yang memburu kini mulai teratur. Dari jarak sedekat ini, Mesta sama sekali tidak dapat mendengar dengan jelas seperti apa degup jantung si Gali. Itu karena debar jantungnya lebih menggila. Ketampanan dan juga kerapian Gali membuat Mesta terlena. Sampai-sampai dia tidak menyadari bahwa Gali sudah melepaskan kalung yang baru saja Mesta dapatkan dari perempuan berbaju biru. Gali mengantongi kalung itu, memastikan Mesta tidak akan pernah memakai benda apapun yang diberikan oleh Nenek Sinden. Setelah berhasil melepas kalung dengan liontin kerang berwarna ungu, Gali tersenyum puas. Lalu dia mengelus rambut halus Mesta. Ayo kita hidup bersama, Mesta, di duniaku yang penuh dengan kebahagiaan. Mesta tiba-tiba merinding. Suara Gali berubah total.
Nafasnya yang menyapu tengkuk Mesta terasa sedingin es. Dia tiba-tiba menyadari satu hal. Neneng Sinden selalu hadir ketika bahaya datang mengintai. Mungkinkah sosok yang kini berdiri rapat di hadapannya ini adalah sosok yang dianggap membahayakan? Jantungmu berdegup begitu kencang. Sedalam itukah perasaanmu padaku? Gali kembali berbisik. Di tengah ketakutannya, Mesta hanya bisa mengangguk. Suara lelaki itu seperti seorang yang sedang menyimpan dendam. Yang Mesta tahu, Gali bukanlah sosok yang mudah memberikan rayuan. Gali bukanlah orang yang berani melontarkan ajakan. Di tengah rasa takut yang begitu besar, Mesta menyadari bahwa kalung berliontin kerang yang baru saja dia dapatkan sudah tidak ada di lehernya. Itulah kisah misteri yang berjudul Tanah Wakaf Tumbal Pesugihan. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.